Baiklah, video kali ini adalah materi bab 5, Manajemen Krisis. Mata kuliah, Analisis Lingkungan Bisnis atau ALB. Nama saya H. Trinanda Gerhana, NIM 19104168846, kelas A1 pagi, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pancabakti Pontianak, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis atau ALB, dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEMM. Langsung saja ke ringkasan materi bab 5, pendahuluan. Krisis terjadi bahkan pada perusahaan yang mengalami tindakan untuk menyadarinya. Tindakan alam dan peristiwa acak terjadi. Kebanyakan krisis yang melibatkan bisnis, bagaimanapun memiliki tingkat keterlibatan manusia dan setidaknya memungkinkan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas krisis yang terjadi. Keterlibatan manusia dapat berpihak pada perusahaan seperti kasus tumpahan minyak Exxon Valdez, penjahat di luar negeri perusahaan seperti dalam kasus tinol yang dicampur dengan cyanida, atau orang yang tidak bersalah dalam kasus pasien yang mengalami efek samping dari resep obat. Banyak perusahaan bahkan yang belum pernah mengalami krisis telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, merumuskan rencana kesiapsiagaan manajemen, dan mengembangkan rencana terhadap krisis. Bab ini membahas mengenai manajemen krisis dan komponennya, penghindaraan, kesiapsiagaan, analisis akar penyebab, respon, dan resolusi. Fokusnya adalah pada krisis yang secara langsung mempengaruhi pemangkuan kepentingan perusahaan dan publik yang lebih luas. Sifat dan penyebab krisis. Krisis adalah suatu di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkat dengan cepat dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasi, dan kredibilitas manajemen. Krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu, sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. Krisis dapat menarik perhatian media dan faktor politik swasta. Pola dari perkembangan krisis. Krisis sering memiliki pola yang dapat konsentrasikan dengan menggunakan kerangka siklus yang hidup yang diperkenankan pada bab 1. Diadaptasi untuk manajemen krisis. Tahap yang adalah identifikasi, eskalasi, intervensi, dan penyelesaian. Resolusi melibatkan mengubah krisis menjadi masalah non-pasar yang dikelola. Hal ini dapat dilakukan dengan menghilangkan potensi kerugian lebih lanjut, meyakinkan publik dan media bahwa krisis telah berlalu, atau memberi kompensasi kepada mereka yang dirugikan. Source Perni kemudian mengubah prosedurnya untuk secara teratur menguji gas untuk kontaminasi kimiawi dan melaporkan bahwa tidak ada bensin yang terdeteksi sejak perubahan tersebut. Selanjutnya, penghindaran. Komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penghindaran, dan komponen terpenting berikut adalah kesiapsiagaan. Pendekatan terbaik untuk menjamin manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, dan prekursor penting untuk melakukannya adalah penilaian risiko internal dan eksposur perusahaan di lingkungan non-pasarnya. Salah satu aspek dari strategi penghindaran adalah audit. Satu jenis audit berfokus pada risiko dan penyebabnya. Ini juga menjadi langkah awal dalam mengembangkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang dapat merusak kinerja perusahaan. Selanjutnya, kesiapan.
Bagian penting dari kesiapan adalah pengorganisasian. Perusahaan yang rentan terhadap krisis membutuhkan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasi dengan cepat dan secara substansif dan dapat mengatasi akar penyebab krisis. Selanjutnya, tanggapan respon mencakup tindakan untuk menyelesaikan krisis, menangani akar penyebabnya, dan berkomunikasi dengan pemicu kepentingan publik dan pemerintahan. Tindakan yang dapat tergantung pada akar penyebab dari situasi spesifik. Krisis terjadi, mereka biasanya tidak terduga, sering meningkat dengan cepat dan sering ditandai oleh ketidakpastian tentang penyebabnya dan kemungkinan perkembangannya. Meskipun terjadinya kemungkinan sulit diantisipasi dan perkembangannya sulit diprediksi, perusahaan dengan meningkatkan manajemen krisis mereka melalui perencanaan dan persiapan. Krisis memiliki pola yang berkembang melalui tahapan. Beberapa krisis diidentifikasi dari dalam perusahaan, tetapi banyak yang diidentifikasi dari luar perusahaan oleh konsumen, mitra bisnis, dan pemerintahan. Krisis bisa meningkat dengan cepat terutama ketika media meliputi perkembangannya. Bagaimana situasi krisis berkembang tergantung pada intervensi tidak hanya dari perusahaan tetapi seringkali juga pemerintah. Dalam kasus yang melibatkan keselamatan dan kesehatan, bencana alam, atau kerusakan lingkungan, instansi pemerintahan memiliki keahlian dan dapat menjadi sumber informasi dan tindakan yang penting. Pemerintah biasanya dapat memobilisasikan sumber daya dan menyebarkan di tempat yang dibutuhkan. Perusahaan dan lembaga pemerintahan sering bekerja sama dalam menyelesaikan krisis. Krisis berlalu tetapi efeknya dapat berkelanjutan dalam bentuk perubahan, dalam bentuk praktik manajemen, peraturan pemerintah yang baru, atau pengawasan publik yang meningkat terhadap kinerja perusahaan. Manajemen krisis dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis dan bersiap untuk merespons secara efektif jika ada yang berkembang. Komponen terpenting dari manajemen krisis adalah penghindaran, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya krisis. Ini dapat melibatkan audit risiko dan reputasi untuk menilai eksportur dan perubahan dalam praktik manajemen untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis. Kesiapsiagaan melibatkan organisasi serta mengidentifikasi sumber daya yang akan dimobilisasikan jika terjadi krisis. Ketika krisis terjadi, perusahaan harus merespons secara tepat dan berkomunikasi secara efektif kepada mereka yang terlibat serta dengan publik dan pemerintahan, supaya tanggapan membutuhkan identifikasi akar penyebab krisis sehingga dampaknya dapat diatasi dari krisis di masa depan dan dapat dihindari. Sebuah tanggapan juga membutuhkan tindakan untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang terkena dampak dari langkah-langkah untuk memastikan bahwa lebih banyak yang tidak terpengaruh. Komunikasi yang efektif dapat melibatkan penerimaan tanggung jawab, permintaan maaf kepada masyarakat yang terkena dampak, ekspresi kepedulian terhadap mereka yang terkena dampak, dan jaminan bahwa masalah sedang ditangani dan tidak akan terulang kembali. Lembaga pemerintahan dapat memainkan peran penting dalam berkomunikasi dengan publik. Setelah krisis diselesaikan, perusahaan harus menilai kembali langkah-langkah penghindaran krisis dan kesiapannya. Sekian ringkasan dari materi krisis dari bab 5 buku ajaran analisis lingkungan bisnis. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penyebutan dalam video record ini. Sekian dari saya Hatri Nanda Gerhana, NIM 19104168846, kelas A1 pagi, mengucapkan terima kasih.